Halo sahabat mekanik, kali ini kita mau merakit mesin Honda Genio yang kapan hari kita overhaul ya. Kita overhaul karena karkas patah ya. Sekarang karkas sudah kita sambung las. Kita mau perbaiki dulu ini bloknya. Bloknya ini mau dibersihkan, bersihkan ulang jalur oli dan air. Terus kebetulan ada buat silinder head yang dol mur tanamnya ya, itu mau kita senai. Jadi saya akan mengganti diameter trapnya pakai ukuran 12 mili karena aslinya kan 10 mili nih. Hasilnya 10 mili akan saya pakai 12 mili. Ini 10 mili yang asli. Saya pakai 12 mili dan baut kasar. Ini senainya ukuran 12 kali 1,5 ya. 12 kali 1,5. Jadi kita akan senai pelan-pelan. Sebelumnya kita lihat dulu karkasnya ya. Nah, ini adalah karkas yang sudah kita sambung. Hasilnya seperti ini ya. Yuk. Ini seperti ini hasilnya. Nah, ini halus. Ini kuat ya, udah disambung las. Kemarin patah di sini, disambung las dan dibentuk seperti ini. Kita nanti mau gosok ulang, mau dipoles sedikit. Nah, masih udah kemakan sedikit, tapi kita tidak oversize, tetap aja pakai ini. Nanti kalau oversize nanti, karena yang punya mau tetap memakai metal standar aja katanya. Kita gosok aja yang halus. Ini kita gosok semua yang halus, kita bersihkan. Setelah bersih kita kasih oli, oke? Jadi seperti ini hasil karkas yang patah. Kalau seperti ini saya rasa dia nggak masalah ya, karena yang patah bukan di bagian sini, hanya di bagian ujung. Itu memang kelemahan dari Honda Genio. Rata-rata Honda Civic seperti itu. Ini kita mau senai ya, harus center posisinya. Jadi kalau seperti ini dratnya bisa ini ya, bisa nekan ke bawah tanpa merusak drat yang di bagian atas. Jadi sambil dipul, kalau kita tekan seperti ini ya bisa, cuma nanti resikonya drat yang di atas bisa cepat kalah karena drat yang di atas itu menekan calon drat yang di bawah. Jadi drat yang di atas itu bisa kalah juga. Jadi sedikit terkikis. Kalau kita pul gini kan artinya ada bantuan impact dari atas untuk menekan senainya ke bawah. Jadi senainya ini bisa ini ya, bisa tidak merusak drat yang sudah jadi. Jadi nah, ini impactnya ke bawah sambil diputar tarik. Fungsinya adalah supaya drat yang di atas yang sudah jadi nggak rusak atau terkikis karena senai menekan drat yang lama untuk membuat drat yang baru. Bagus nih, kuat. Nah, sekarang ini baut 12 kali 1,5 ya. Jadi diameternya 12, diameter lingkarannya 12 dan dratnya, ukuran dratnya 1,5. Jadi ini saya berikan baut baja. Baut baja betul panjangnya ini 13,5 cm ya. 13,5 cm. Ini kita mau coba drat yang sudah kita buat di sini.
Nah, sudah kita buat di sini. Ini kita mau tes beratnya apakah bisa ini ya, bisa dipakai dengan baik. Kepalanya memakai kunci 19. Nanti kita rubah ke 17 ya, supaya terlalu besar. Kita tes beratnya. Bisa enggak? Kita tes lagi. Speknya kotor, mau kita bersihkan ya. Kita bersihkan dulu dalamnya, mungkin ada bekas minyak atau apa ya. Kita bersihkan semuanya dulu. Kita bisa lihat ini ketinggian ketebalan silinder kop ya. Ini ketebalan silinder kop yang saya ukur dari permukaan baut, bukan tebal dari atas ya, tapi dari permukaan baut. Nah, ini adalah posisi baut saat penuh ke bawah ya. Kita ukur dulu berapa panjang drat ke bawah. Nah, ini adalah bekas drat di sini ya. Ini adalah tebal drat, itu sekitar panjang drat yang drat tanamnya itu sekitar hampir 4 cm ya, hampir 4 cm. Nah, hampir 4 cm, sekitar 39 mili ya. Terus sekarang kita mau mengukur kira-kira berapa panjang baut yang pantas kita pakai. Ini ada 2 baut, 4 ini panjang 13, ini 15, nanti akan saya potong. Nah, kalau kita lihat di sini adalah dari sini itu dalam dari lubang ini ya, dalaman dari lubang ini lubangnya baut. Nah, ini kalau kita lihat ini bautnya panjangan, harusnya dia 13,5. 13,5. Ini spotnya sekitar 15 ini. Paling enggak kalau kita ambil 14 dia di sini. Nah, di sini dia 14 cm. Tapi kalau kita lihat dari ini bautnya, kalau dalamnya sekian, maka beratnya pas ya, pas. Hingga kita ukur tinggi dari tebal dari silinder kop. Nah, kalau kita melihat di sini garis putih ya. Jadi garis putih ini kalau di sisi ini adalah dalam lubang, sedangkan ini garis putih adalah tebal di sini, yang sini ya. Yang di sini tuh tebal dari silinder kop. Kalau kita lihat, kita sejajarkan, berarti kalau baut ini kencang, berarti baut ini, kalau baut ini menarik sudah rapat ke bawah, berarti baut ini belum bisa menekan dari silinder kop. Jadi ini kita perlu potong. Kita perlu potong paling enggak sekitar ya 14 cm ya. Jadi artinya kita potong 1 cm, ini kan 15 cm, ini kita potong 1 cm nanti supaya di sini posisinya bisa naik. Nah, apa di sini 1 cm, artinya begini. Artinya baut bisa menarik silinder kop ke bawah. Berarti ada sedikit jarak untuk menekan silinder kop ke bawah, artinya lebih rapat lagi di sini ya. Nah, posisinya di sini. Kalau posisinya di sini, maka bautnya rapat, silinder kop tidak ketarik ke bawah. Jadi hanya seperti biasa-biasa saja. Jadi harus ke sini sedikit, paling enggak 1 cm kita potong. Jadi 14 cm. Nah, di sini nanti supaya baut bisa menarik silinder kop ke bawah lebih kuat. Ya, lebih
kuat lagi. Oke, di baut ini ya. Nah, jadi kita potong aja paling nggak sekitar setengah atau 1 cm ya, udah cukup supaya nanti bisa menekan silinder kop ke bawah lebih rapat, nanti bisa pas ke dalam. Oke. Nah, sekarang ini udah rapat bautnya ya, ini udah kita potong. Ini adalah jarak ketinggian ketebalan dari silinder kop yang saya ukur. Nah, ini kita lihat masih ada sedikit celah atau jarak gap untuk menekan silinder kop ya, paling enggak sekitar setengah senti ya, sekitar setengah senti. Nah, seperti ini. Nanti ini belum dilengkapi nanti dengan packing head, terus juga ada ring lagi ya, jadi paling enggak sudah 1 cm lah, hampir 1 cm jarak clearance-nya untuk menekan silinder kop. Jadi dratnya sebelum mentop dia sudah menekan silinder kop ya, jangan sampai dratnya mentop bautnya tidak menekan silinder kop, jadi hanya keras mentop, bukan keras menekan silinder kop. Oke. Nah, sekarang kita mau bor ya. Jadi ini lubang silinder head, ini lubang silinder head yang di depan. Jadi ini mesin di sebelah kanan ya, posisinya ini sebelah kanan. Jadi ini lubang ini akan kita besarin karena bautnya kurang gede. Oke. Pas di posisi ini ya. Boleh. Kita tembus ke bawah, kita cek, kita tes, masukin bautnya. Oke. Ini kita coba pasang kopnya. Ini kalau kita lihat di sini ada yang ganjel ya, ada yang ganjel. Jadi kepala bautnya minta dibentuk sedikit supaya bisa pas ya. Jadi nanti kuncinya bisa rapat ke dalam. Oke. Bautnya udah kita bentuk kepalanya, untuk kunci 14 sudah bisa ya. Kita coba masukin. Nah, bisa masuk tuh. Sip. Kalau saya lihat bautnya kayaknya seperti oleng ya, sepertinya oleng bautnya. Mungkin waktu di Senai kemarin sedikit oleng. Jadi dia kalau oleng jadi bloknya bergerak kalau kita kencangin ya. Nah, oleng nih. Ayo mas, makan dulu. Enggak, nanti kita besarin lagi ya lubang silinder kopnya. Ini kita poles ya, poles manual aja. Nah, ini agak dalam sih tapi nggak apa-apa, kita ganti metal aja, masih bisa. Kalau masih bensin masih bisa dipakai ya, kita coba ganti metal. Sebenarnya ini harus di oversize karena yang punya mintanya nggak usah diproses karena biaya, ya udah kita turutin aja. Nanti kalau ada apa-apa kan tanggung jawab yang punya mobil juga.
Jadi seperti ini ya, kita molesnya pakai tali rapia dengan amplas 400, bukan amplas 800. Karena apa? Karena kalau 800 dia cepat tumpul, kalau 400 kan nanti dia cepat halus. Artinya mata amplasnya itu bisa cepat mengikis permukaan yang kasar ya. Jadi nanti amplasnya juga nggak cepat halus, jadi dia masih bisa mengikis dengan bagus seperti ini. Nah, kalau kita pakai yang 1000 baru untuk halusin menggilapkan ya, atau yang 800. Nah, kalau ini untuk mengikis permukaan pakai 400 biar cepat. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi ini kan, nah ini seperti ini sudah halus dia. 400 sudah halus, cepat halus. Karena yang digosok adalah besi keras. Nah, sekarang kita mau rakit ya. Jadi sebelum dirakit semua harus dibersihkan ya. Yang utama adalah lubang-lubang oli, terutama ini. Jadi lubang-lubang oli itu harus betul-betul bersih ya. Ini terutama ini bisa dilihat harus betul-betul bersih, nggak boleh ada kotoran atau gram. Ini juga sisi yang ini harus bersih semua, harus bersih. Ini metalnya baru, kita ganti standar ya, nggak di oversize. Jadi betul-betul harus bersih. Lubang boring juga harus bersih. Digosok lagi pakai amplas. Ini saya gosok lagi pakai amplas 400 ya, supaya bersih, halus lagi. Kemarin sempat kotor kena korosi. Ini juga lubang-lubang oli yang di sini harus bersih. Dan ini juga harus bersih, betul-betul bersih karena di sini adalah jalur tekanan oli. Ini jalur tekanan oli harus bersih. Jadi olinya dipompa dari kalter ke sini ya. Harus bersih juga ini. Dalamnya harus bersih, betul-betul bersih dalamnya. Ini tensionernya udah bersih juga, kita kasih grease ya atau gemuk supaya licin lagi, masih bagus. Tinggal diganti pelumasannya aja, grease-nya. Ini metal duduknya kita ganti baru yang standar. Begitu pula metal jalan. Metal jalannya kita ganti juga. Yang standar juga ya. Ini kita ganti standar juga. Jadi kalau dilihat di sini dibungkusnya mata duduknya ada persamaan mungkin ya, kemungkinan persamaan dengan B20A. Metal duduknya, kalau metal jalannya, connecting rodnya punya Honda Genio sendiri. Nah, kalau metal bulan tidak saya ganti, tapi hanya satu saya ganti ya, kebetulan ini sama dengan punya Honda Jazz. Jadi metal bulan persis dengan punya Honda Jazz. Jadi kebetulan ini punya Honda Jazz ini, yang ini. Ini itu mesinnya. Sudah ganti metal bulan. Kebetulan satu sisi adalah masih bagus. Jadi yang satunya lagi punya Honda Genio lebih kurang bagus ya. Jadi saya ganti punya Honda Jazz yang masih bagus. Jadi metal bulan Honda Jazz dengan Honda Genio sama persis. Ini kita lihat. Nah persis sama. Jadi persamaan ya. Jadi metal bulan Honda Jazz sama Honda Genio itu sama. Kalau metal duduk, metal jalan, crankshaft bearing, connecting rod bearingnya tidak sama. Ya, ini semua udah bersih, kita mau rakit. Jadi kita bersihkan semua, karkasnya juga udah bersih, udah dilumasin kemarin, udah di ini ya, dipoles pakai amplas juga. Nah, kita lap lagi nanti, kita bersihkan lagi nanti. Ini juga piston kita bersihkan ring piston nggak diganti ya, karena masalah budget, cuma kita bersihkan aja. Ring olinya dibersihkan kalau dicopot tadi. Kalau ring tekanan kompresi 1-2 nggak kita copot, kita bersihkan aja. Ini dibersihkan seperti ini ya. Nah nanti kita tinggal pelumasin aja. Jadi dalamnya seperti ini, agak sulit mau dibersihin. Jadi yang penting tidak ada kotoran aja yang nempel. Yang penting luarnya bersih. Ring oli
baut-baut juga nanti kita bersihkan semua. Ini sekarang kita mulai perakitan, oke?